warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SS Studio, ngobrol di sini oke, ngobrol di sana, let's go. Nah, selamat malam friends. Kembali lagi dengan saya Ciona Azalia di segmen Ngobras, ngobrol bebas. Nah, temanya hari ini episode pertama Ngobras ya, friends. Temanya hari ini adalah terkait salah satu penyakit yang mungkin sudah banyak dialami oleh anak-anak, namanya cerebral palsy. Nah, untuk ngebahas itu kita ada mengundang salah satu orang tua yang kebetulan beliau juga memiliki anak mengalami cerebral palsy dan beliau juga merupakan salah satu penggerak dari Yayasan Cerebral Palsy, Yayasan Pejuang Cerebral Palsy Indonesia-nya Kak ada Kak? Gak ada ya. Nah, beliau adalah Ratna Sari Dewi. Nah, Ratna Sari Dewi dari namanya ini adalah merupakan salah satu tokoh yang pasti udah nggak asing di pelajaran sejarah ya. Namanya mirip seperti istrinya Soekarno ya. Oke, selamat malam Kak Dewi atau Kak Sari. Biasanya dipanggil Kak Ratna depannya. Oke, selamat malam Kak Ratna. Selamat datang di acara Ngobras kita. Makasih sudah meluangkan waktunya. Kak Ratna, ini kan Kak, kita tadi mau ngobrolin tentang cerebral palsy, gitu. Bisa nggak sih Kakak jelaskan dulu? Mungkin sepengetahuan Kakak apa sih sebenarnya cerebral palsy itu? Cerebral palsy itu adalah kondisi di mana yang disebabkan oleh kerusakan saraf pada otak ya. Itu mempengaruhi gangguan motorik pada anak. Kak, ya. Maaf nih Kak, kalau misalnya tadi kan mengganggu motorik ya. Jadi ada gangguan motorik sehingga menyebabkan mungkin dia nggak bisa gerak gitu ya, terbatas gerakannya. Jadi kira-kira bagaimana sebenarnya kondisi itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari pasien gitu? Ini saya bicara tentang pengalaman saya ya, karena ini juga kondisinya terjadi pada anak saya sendiri, namanya Khadijah. Sekarang usianya itu 7 tahun Kak, tapi kemampuannya masih seperti bayi 3 bulan. Jadi untuk telungkup saja dia tidak bisa. Telungkup, bicara, duduk itu belum bisa. Jadi baru bisa miring kanan dan kiri. Terkadang mau dia nanti kadang-kadang itu kan posisi tidurnya itu berpindah gitu, muter gitu aja sih. Tapi merespon dia bisa. Nah, friends, cerebral palsy itu adalah gangguan yang mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. Jadi kondisi ini penyebabnya biasanya adalah kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang. Nah, Kak Ratna, boleh nggak sih Kak diceritakan sedikit tentang perjalanan Kakak sebagai orang tua dari anak yang menderita cerebral palsy? Jadi kita cerita dari kelahiran Khadijah ya. Kelahiran Khadijah itu sebenarnya kalau ditanya sama dokter faktor pemicunya kenapa bisa jadi seperti ini, itu kan banyak tuh. Bisa dari sejak dalam kandungan gitu kan, ketika orang tuanya lagi hamil mungkin orang tuanya lagi mengidap penyakit atau ada virus TORCH gitu kan. Kemudian ada proses kelahiran gitu. Si Khadijah ini kebetulan kalau waktu dalam kandungan sehat sih, karena saya rajin kontrol ya ke dokter. Sehat, kemudian ketika ditanya dokter apakah dia begitu lahir langsung menangis, saya nggak bisa jawab. Karena waktu saya melahirin si Khadijah ini, saya kehilangan kesadaran. Nggak tahu apakah itu pingsan atau bius total, saya nggak tahu ya. Yang pasti anak saya tiga-tiganya ini saya sesar. Yang 2 sebelumnya, sebelum Khadijah itu ya namanya sesar kan pasti kita sedikit sadar ya, karena kan biusnya nggak bius total gitu. Nah ketika si Khadijah ini benar-benar kehilangan momen itu gitu. Jadi nggak dengar tuh waktu dia dilahirkan langsung menangis atau tidak. Kemudian terlewatlah semua momennya itu, kan ada tuh kan cium dulu tuh anaknya atau apa gitu kan, laporan perawatnya gitu kan, lahir jam sekian, berat badannya sekian, panjang sekian gitu kan, itu semua terlewat. Jadi ketika itu saya udah nggak dengar apapun,
biasanya dengar ya, walaupun kita tertidur pasti dengar juga kan. Ini nggak dengar apapun, tiba-tiba saya ditepuk sama perawat untuk pindah ke ruangan. Terus saya tanya anaknya gitu kan, karena kan nggak ketemu tuh. Jadi memang itu nggak terjadi gitu, kayak gimana ya? Dibilang beda lah pengalaman melahirkan Khadijah dengan yang dua sebelumnya gitu. Jadi di usia 0 sampai 7 hari itu Khadijah sehat. Saya juga nanya ke dokter kan, karena memang si Khadijah ini lahir dengan berat badan rendah. Kalau kakaknya sebelumnya itu sekitar 3,1, 3,2. Nah Khadijah ini cuman 2,4 kilo. Tapi kalau saya tanya ke dokter itu masih normal, nggak ada masalah dan dia sehat gitu. Kalau dia nggak sehat mungkin sekarang di inkubator bu, kata dokternya gitu kan. Saya panik kan waktu itu karena ngeliat memang kondisi Khadijah itu beda dengan kakaknya yang dua sebelumnya. Kemudian 1 sampai 7 hari usianya itu masih aman, artinya dia tuh nggak ada demam ataupun masalah-masalah kesehatan yang lain gitu kan. Di usia 7 hari baru situ nampak dia itu kayak tremor, getar. Memang habis mandi, dikira neneknya itu dia kedinginan. Nah kita nggak tahu kalau itu ternyata reaksi kejang gitu kan, karena dia nggak demam, nggak panas gitu kan suhu tubuhnya. Kemudian itu terus berlangsung, serangannya itu dia 1 kali itu durasinya sekitar 1 menit. Tapi dalam 1 hari itu bisa berulang dan itu nggak bisa diprediksi kapan datangnya gitu. Nah, jadi sampailah dia di usia 3 minggu itu puncaknya itu setiap hari ya kak, dia kejang setiap hari dengan durasi di atas 10 kali 1 menit 1 kali serangan. Kemudian di usia 3 minggu itu puncaknya dia kejang tremor terus tanpa berhenti. Nah itu kita pakai IGD. Tapi di situ belum terdeteksi bahwasanya dia itu epilepsi. Itu masih dibilang disentri. Kemudian udah berapa kali lah kita periksakan, konsultasikan ke dokter, akhirnya keluarlah vonis epilepsi di usia 9 bulan. Di situ memang kami udah curiga nih, tumbuh kembang Khadijah ini nggak normal gitu, nggak kayak anak-anak umumnya gitu kan. Biasanya kan anak-anak tuh usia 3 bulan bisa duduk, usia 3 bulan telungkup, ya kan? 3 bulan telungkup, kemudian 6 bulan duduk, 9 bulan merangkak gitu. Nah si Khadijah ini belum. Perkembangannya tidak terlihat seperti anak-anak lain pada umumnya lah ya. Terlambat. Berarti dari pertanyaan dokter tadi, apakah dia menangis waktu lahir, itu menjadi momen penting ya berarti ya? Iya. Berarti itu gejala awal banget sebenarnya ya, Karena seperti yang kita tahu ya, katanya tuh kalau misalnya anak nggak langsung nangis ketika baru dari dilahirkan itu kan jadi oksigen nggak sampai ke otak ya. Iya benar. Gitu. Tapi saya memang kehilangan itu sih, terlewat sih. Dari sisi psikologis, bagaimana caranya Kak Ratna menerima situasi yang mungkin sebenarnya untuk orang pada umumnya mungkin ini hal yang sangat-sangat tidak biasa? Bisa diceritain nggak gimana proses menerima keadaan itu? Jadi dari usia 7 hari Khadijah itu kan kita udah dihadapkan dengan kondisi yang kita sebenarnya nggak mau gitu kan. Nggak ada yang mau dikasih sakit gitu. Dan akhirnya kita kesana kemari cari alternatif, ruqyah, namanya orang awam kan, yang sebelumnya belum punya pengalaman menangani kasus kejang gitu kan. Kemudian ruqyah dengan beberapa ustadz, terus sampai akhirnya kita ke medis gitu. Terus hampir setiap hari dalam 1 minggu itu kita bolak-balik rumah sakit. Jadi semua dokter, ada dokter spesialis anak, ada dokter neurologi anak gitu kan, ada dokter spesialis gizi gitu, karena cerebral palsy itu kan identik dengan kayak gizi buruk gitu. Walaupun nutrisinya udah banyak nih kita kasih kan, udah yang paling bagus gitu kan, cuman memang kan bermasalah dengan metabolisme tubuhnya karena kerusakan otak tadi, salah pusat kan. Jadi begitulah saya mikir dalam 1 minggu itu kak, hampir setiap hari kita warawiri rumah sakit kesana kemari gitu kan. Itu saya mikir gini kan, lelah pasti capek.
Cuman saya mikirnya gini, ini anak makin bertambah usianya. Aku nggak bisa terus-terusan memperjuangkan untuk masalah kesehatannya aja. Minimal aku harus mikirkan masa depannya. Bertambah usia, pasti nanti suatu saat dia bakal bersosial kan dengan masyarakat gitu. Nah disinilah 2 tahun itu kan bangun mental. Aku harus siap, aku harus keluar, dan sekarang saatnya aku keluar. Kalau tadinya fokus ke kesehatan dia, sekarang aku harus keluar dan cari apa ya, kayak inilah, kayak cari perhatian lah dari masyarakat kan. Sosialisasi, edukasi juga ke masyarakat gitu. Berarti ini kan setelah kakak nerima, aku agak sedikit penasaran kira-kira dukungan dari kakak bisa menjadi apa namanya ya, sampai pada posisi kuat seperti ini, karena memang ini termasuk orang-orang pilihan ya. Bagaimana sebenarnya support dari sekitar kakak?